Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya bernama Nizar Darul Fata, program pendidikan agama Islam Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya kedatangan tamu yaitu Ustadz Rizka Sariful Anam SAG. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di MA Muhammadiyah Boarding School Jetis Ponorogo. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pendidikan agama Islam khususnya pada materi akidah dan akhlak. Nah, di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang menginspirasikan Ustadz untuk menjadi guru umumnya untuk globalisasi secara universal, yaitu adalah menjadi guru pendidikan agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa saya jawab dari mungkin pertanyaan atau yang kami sampaikan yang pertama tadi. Untuk menginspirasi salah satunya untuk menjadi guru pendidikan agama Islam khususnya di jenjang MA. Yang pertama mungkin basic saya atau mungkin kuliah saya, jurusannya mungkin sesuai. Yang pertama itu kalau saya dulu di Fakultas Usuluddin di jurusan studi agama. Yang pertama itu. Mungkin yang kedua selanjutnya untuk materi PAI ini khususnya berkaitan dengan di dunia dan di akhirat. Nah, maka mungkin itu yang menjadi inspirasi yang kedua sebagai guru untuk mengajarkan orang itu selamat atau bahagia di dunia dan di akhirat. Sementara jawabannya dua, menginspirasi. Jadi menginspirasi yang pertama untuk menjadikan materi pendidikan agama Islam ini menjadi pelajaran atau pelajaran di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman pertama Ustaz untuk mengajar PAI khususnya di MA Muhammadiyah Boarding School Jetis? Mungkin untuk pengalaman sebelum di MA MBS ini sudah pernah juga mengajar di sekolah lainnya, tapi dengan materi yang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di MA di sini, MA MBS di sini khusus di materi akidah akhlak. Ya, betul. Pengalaman pertamanya ya, bagaimana ya? Tantangan yang besar dalam pengalaman pertama. Dan terkhususnya karena mungkin ini di salah satu organisasi ya, Muhammadiyah, maka kita sesuaikan. Kalau sebelumnya PAI ada materi-materi yang mungkin di organisasi sebelumnya, maka ya kita harus menyesuaikan apa yang kita ajarkan sesuai dengan ajaran-ajaran atau hitoh-hitohnya Muhammadiyah. Nah, maka salah satu bukunya itu ya dari Muhammadiyah, dan ada yang secara kedinasan itu dari Kementerian bukunya. Ya, tantangannya harus ikut di sini ya, dari pedoman-pedomannya dari Muhammadiyah. Mungkin ada yang mungkin pernah kejadian, kok saya memikirkan sesuatu yang di luar Muhammadiyah, pernah seperti itu. Jadi langsung lagi seperti yang di Iya. Terima kasih. Jadi tantangan yang terbesar yang pertama kali harus beradaptasi dengan lingkungan ya Ustaz. Baik. Untuk selanjutnya, apa peran ini Ustaz antum di dalam khususnya pada guru pendidikan agama Islam ini di era digital atau sosial media ini? Sekarang kan sudah tren yang namanya di era digital, maksudnya ada YouTube, ada TikTok dan lain sebagainya. Ini apakah sosial media ini sangat-sangat penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Mungkin dari segi pembelajaran dari metode media sosial, mungkin kalau di sini biasanya saya menggunakan masih dari pelajaran
sekilas ada mungkin kita tunjukkan contoh mungkin fenomena apa yang mungkin berkaitan di dalam materi tersebut dan kita lihatkan sampai siswa-siswa. Jadi ada kejadian yang mana itu bisa berkaitan dengan apa yang kita ajarkan pada waktu itu. Berarti tidak semuanya materi pendidikan agama Islam menggunakan sosial media ya. Nah, kalau menurut antum sendiri tantangan utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam kan sekarang generasi Gen Z, habis itu ada generasi yang baru-baru ini. Untuk generasi muda Pak Ustaz, tantangan antum dalam berperan dalam menjadi guru pendidikan agama Islam? Mungkin kalau anak-anak secara situasi mungkin di sini masih di pondok, masih bisa diatasi dengan memberikan nasihat atau mungkin pelajaran yang kita ajarkan. Tapi mungkin kalau ketika liburan datang ke sini mungkin ada tingkah laku atau omongan, nanti kita kaitkan seperti itu, ini seperti ini. Kalau mungkin di pelajaran kita nanti sebenarnya tidak boleh. Jadi itulah yang menjadi tantangan juga. Berarti selama ini masih siswa-siswa kan sekarang masih di pondok, insya Allah masih aman lah ya. Bisa diatasi ya. Terus selanjutnya mungkin ada apa Ustaz, metode atau pendekatan, nanti kan sudah lebih dari 5 tahun menjadi guru di sini. Metode atau pendekatan apa yang sering antum gunakan ketika mengajar yang lebih menarik, bagaimana siswa ini tertarik dengan metode-metode antum yang antum gunakan? Mungkin selama ini salah satunya juga kita seperti yang saya bilang tadi melihatkan suatu mungkin video atau kejadian yang ada di media sosial itu seperti itu, biar nanti mereka itu ternyata kayak gitu nggak boleh seperti yang saya sebutkan tadi. Selain dari kita ngajar secara ceramah mungkin juga tanya-tanya mungkin ketika liburan apa yang pernah kejadian apa yang mengenai pelajaran kita, contohnya mungkin yang bersinggungan dengan akidah atau mungkin kesyirikan, paling ketika di bulan Muharram atau Syuro masih ada nggak fenomena di sekitar kalian seperti itu. Mungkin kita paham seperti itu biar mereka juga memikirkan ternyata seperti itu boleh juga. Berarti dalam waktu tertentu juga ya menggunakan itu. Dan di situasi tertentu juga, apakah dampak dari siswa itu dalam arti apakah kita menayang contohnya tadi kayak lebih ke syirik ya, suro gitu. Nah, apakah siswa ini dampaknya bagaimana terhadap siswa, terhadap penampilan atau film atau cuplikan sosial media tersebut? Kalau mungkin dirasakan di pondok mungkin ya sekitar masih paham gitu aja. Mungkin kalau nggak tahu ketika di rumah bagaimana nih mereka menyikapi hal tersebut, apakah masih ikutan atau ya tersadarkan atau boleh meninggalkan, itu belum bisa dipastikan untuk kalau mungkin di kelas ya mungkin ya seperti itu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, selama lebih dari 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun ini, kesulitan apa yang antum rasakan, yang antum hadapi dalam bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara berperan menjadi seorang guru pendidikan agama Islam yang profesional? Kalau di MA sendiri kan masuknya kan dari SMP. Salah satunya ada yang dari sekolah luar, itu mungkin kita pendekatannya tidak langsung tegas seperti menyesuaikan. Ada beberapa yang di kelas yang 10 terutama kan yang baru masuk ya dari luar ada. Kalau dari kelas 9 kelas 11 kan mungkin masih bisa menyesuaikan. Udah mungkin ya keadaannya atau sifatnya udah mulai berubah. Nah, kalau yang masuk ke sekolahnya atau pondok ini dari SMP luar, itu ada beberapa yang mungkin tingkat lakunya yang masih terbawa ya, terbawa dari luar. Nah, mungkin kita nggak
langsung samakan dengan yang lainnya. Nah, mungkin yang kita pahamkan. Jadi cara-cara dengan menggunakan cara tertentu juga Ustaz ya pasti ya, biar anak-anak juga bisa beradaptasi dengan lingkungan pondok, habis itu juga beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren. Nah ini Ustaz yang terakhir, apa harapan Ustaz dari terhadap guru-guru PAI khususnya secara umum atau calon-calon pendidikan agama Islam ini untuk mengembangkan bahan-bahan ajar yang sudah tertera di dalam apa ya, yang sudah terlaksana ya sekarang dalam belajar mengajar kan memakai kurikulum merdeka misalnya. Nah, apa harapan antum ke depannya untuk calon-calon pendidik khususnya pada pendidikan agama Islam? Mungkin materinya juga dikaitkan dengan fenomena yang ada di luar, sehingga materi tersebut ya tidak hanya terpaku di kelas saja, tapi bisa diadaptasikan ketika mereka sudah pulang ke rumah saja. Biar tidak hanya nanti hanya bahan ajar, apalagi yang berkaitan dengan khususnya akidah. Biasanya kan prakteknya secara mengajar di kelas kan cuma kebanyakan ceramah. Bisa jadi nanti diajak diskusi atau ada permasalahan apa di luar atau pernah menemukan permasalahan ketika liburan, nah, nanti didiskusikan ketika udah masuk sekolah. Apa bagaimana seperti ini, kenapa seperti ini, bagaimana hukumnya, dan kita sebenarnya bagaimana. Nah, itu bisa jadi dari bahan ajarnya dengan bentuk metode yang bermacam-macam, salah satunya dengan diskusi dan tanya jawab, bagaimana apa ketika di rumah. Berarti semaksimal mungkin dan sebisa mungkin menarik perhatian siswa ini agar kreatif dan inovatif ya Ustaz ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian Ustaz. Jadi beliau ini adalah guru akidah akhlak yang sudah kurang lebih 5 tahun mengajar di MA Muhammadiyah Boarding School Jedes Ponorogo, dan beliau ini sudah mengajar menggunakan atau bahan ajar yang sudah bermacam-macam seperti media, habis itu ada discovery learning, habis itu ada diskusi dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian podcast pada siang hari ini. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya, yang mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengajar di MA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcastnya